Tiba di Palestina, puluhan TNI dan nakes disambut meriah warga Gaza hingga Hamas. Di bawah langit senja yang memerah, debu dan puing-puing reruntuhan belum sempat reda sepenuhnya. Namun suasana Gaza sore itu berubah total. Tangis pilu yang biasanya menggema di setiap gang kini digantikan dengan sorak-sorai dan isak haru penuh syukur. Puluhan prajurit TNI dan tenaga kesehatan, nakes, Indonesia akhirnya tiba di tanah Palestina, membawa serta harapan, bantuan kemanusiaan, dan semangat solidaritas yang menyala. Konvoi militer dan kemanusiaan Indonesia memasuki wilayah Gaza dari sisi selatan, didampingi oleh kendaraan berlogo TNI dan Palang Merah Indonesia. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan panji Palestina, melambai dalam semilir angin gurun yang seolah ikut menyambut kedatangan tamu istimewa itu. Deru mesin kendaraan lapis baja ringan TNI bercampur dengan suara lantunan takbir dan yel-yel kebebasan yang diteriakan oleh warga Gaza. Warga sipil, tua muda, pria wanita, bahkan anak-anak berlarian menyambut dengan bunga, air zam-zam, dan syal Palestina yang dikalungkan langsung ke leher prajurit. Beberapa bahkan memeluk erat prajurit TNI dengan air mata berlinang. Seorang ibu memeluk erat seorang sersan TNI, seraya berkata dalam bahasa Arab, "Kalian datang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan cinta. Gaza tak lagi sendiri." Yang mengejutkan dunia adalah kehadiran langsung petinggi militer dan politik Hamas dalam barisan penyambut. Dalam sambutan singkatnya, Komandan Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, yang dikenal jarang muncul di hadapan publik, menyampaikan penghormatan luar biasa kepada Indonesia. "Kami tak pernah menyangka bahwa sebuah negara sejauh ribuan kilometer akan mengirimkan darah daging terbaiknya untuk melindungi dan menyembuhkan rakyat kami. TNI bukan sekadar pasukan, mereka adalah penjaga kemanusiaan," ucap Abu Ubaidah di hadapan ribuan massa dan awak media internasional. Kehadiran TNI di Gaza bukan dalam rangka agresi, melainkan sebagai bagian dari misi kemanusiaan Indonesia yang telah dikembangkan melalui jalur diplomatik panjang. Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan pengerahan pasukan ini untuk memberikan bantuan nyata di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk akibat blokade dan serangan yang belum kunjung usai. Misi TNI kali ini tergolong unik dan multidimensi. Di satu sisi, pasukan elit dari Kopassus, Marinir, dan Kostrad akan menjalankan tugas pengamanan zona kemanusiaan, wilayah khusus yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan titik distribusi logistik. Di sisi lain, para tenaga medis dari TNI Angkatan Darat dan relawan sipil Indonesia akan membuka posko kesehatan, operasi darurat, dan trauma healing, terutama bagi anak-anak korban perang. Letkol Info Andika Pratama, Komandan Kontingen TNI, menyampaikan dalam konferensi pers, "Kami tidak membawa peluru untuk menyerang, tetapi membawa keberanian untuk melindungi. Kami hadir di sini sebagai tameng kemanusiaan, bukan peluru peperangan." Di wilayah Khan Yunis, hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka, TNI dan tim medis langsung membangun rumah sakit lapangan dengan nama Nusantara Gaza, simbol persaudaraan antara dua bangsa. Dalam waktu 24 jam, rumah sakit ini diperkirakan bisa menampung hingga 300 pasien dan menjadi pusat operasi besar, termasuk untuk kasus amputasi, persalinan darurat, dan operasi ortopedi akibat serangan udara. Nakes Indonesia, yang terdiri dari dokter spesialis bedah, ortopedi, anak, dan trauma psikologis, mengaku terharu dengan sambutan warga. Misi TNI kali ini tergolong unik dan multidimensi. Di satu sisi, pasukan elit dari Kopassus, Marinir, dan Kostrad akan menjalankan tugas pengamanan zona kemanusiaan, wilayah khusus yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan titik distribusi logistik. Di sisi lain, para tenaga medis dari TNI Angkatan Darat dan relawan sipil Indonesia akan membuka posko kesehatan, operasi darurat, dan trauma healing, terutama bagi anak-anak korban perang. Letkol Inf Andika Pratama, Komandan Kontingen TNI, menyampaikan dalam konferensi pers, "Kami tidak membawa peluru untuk menyerang, tetapi membawa keberanian untuk melindungi. Kami hadir di sini sebagai tameng kemanusiaan, bukan peluru peperangan." Di wilayah Khan Yunis, hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka, TNI dan tim medis langsung membangun rumah sakit lapangan dengan nama Nusantara Gaza, simbol persaudaraan antara dua bangsa. Dalam waktu 24 jam, rumah sakit ini diperkirakan bisa menampung hingga 300 pasien dan menjadi pusat operasi besar, termasuk untuk kasus amputasi, persalinan darurat, dan operasi ortopedi akibat serangan udara. Nakes Indonesia, yang terdiri dari dokter spesialis bedah, ortopedi, anak, dan trauma psikologis, mengaku terharu dengan sambutan warga.
Ribuan warga Palestina telah berkumpul di sepanjang rute masuk konvoi sejak dini hari. Anak-anak mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina berdampingan. Para perempuan membawa roti, bunga, dan air untuk diserahkan kepada tamu istimewa mereka. Beberapa lelaki bahkan memanjat reruntuhan gedung hanya untuk melambai dari ketinggian, menyampaikan teriakan ahlan wa sahlan. Selamat datang. Lagu kebangsaan Indonesia terdengar pelan dari pengeras suara salah satu mobil warga, lalu diikuti dengan takbir dan sorakan. Indonesia, Allahu Akbar. Seorang perempuan paruh baya, Hani, berdiri di tengah kerumunan dengan tangis yang sulit ditahan. Mereka datang bukan untuk menonton kami menderita. Mereka datang untuk bersama kami, bahkan mungkin untuk mati bersama kami jika perlu. Indonesia bukan hanya saudara, mereka adalah pelindung. Seorang prajurit Kopassus berpangkat Letnan II tak kuasa menahan air matanya saat seorang anak lelaki Palestina memeluknya sambil berkata, "Aku ingin jadi TNI kalau sudah besar." Saat konvoi mencapai jantung kota Gaza, sebuah pertemuan langka terjadi. Di halaman gedung yang masih utuh di Deir al-Balah, jajaran pimpinan politik Hamas menyambut langsung delegasi Indonesia. Di barisan depan berdiri tokoh-tokoh penting seperti Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas di Gaza, dan Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang hadir langsung, sesuatu yang jarang terjadi dan menjadi sinyal kuat penghormatan luar biasa terhadap Indonesia. Dalam pidato dramatisnya yang disampaikan dalam bahasa Arab, Abu Ubaidah menyatakan, "Hari ini kami saksikan, dunia masih memiliki nurani. Bangsa dari timur yang jauh, bangsa muslim terbesar, datang ke Gaza tak dengan rudal, tapi dengan tangan terbuka dan dada siap menanggung risiko. Kami, para mujahid, berdiri memberi hormat kepada saudara-saudara kami dari Indonesia." Ia kemudian menyalami setiap komandan TNI yang hadir, dan secara simbolik menyerahkan sebuah syal hijau khas Brigade Al-Qassam kepada Letkol Infura Andika Pratama, Komandan Satgas Kemanusiaan TNI. Momen itu diabadikan oleh ratusan jurnalis dari Al Jazeera, Anadolu Agency, dan bahkan CNN. Epilog kedatangan TNI dan Nakes Indonesia bukan hanya pengiriman bantuan. Ini adalah deklarasi moral dunia, bahwa dalam gelapnya sejarah yang ditulis dengan darah dan puing, masih ada bangsa yang memilih berdiri di sisi yang benar.